Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun hari ini kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tapi melalui daring, semoga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang materi teks eksposisi, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi. Nah, ada yang masih ingat kemarin belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur teks eksposisi, dan pola pengembangan paragraf teks eksposisi. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks eksposisi, di mana kompetensi dasar KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Nah, di sini diharapkan kalian dapat menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan-gagasan yang didengar dan dibaca. Nah, sebelum kalian menyimpulkan isi teks eksposisi, kalian harus mengetahui langkah-langkah untuk menyimpulkan teks eksposisi. Apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpulkan teks eksposisi? Nah, yang pertama langkahnya adalah membaca keseluruhan teks eksposisi. Jadi jika ada suatu teks eksposisi, kita baca dari awal kalimat, awal paragraf sampai paragraf akhir. Nah, yang kedua, menentukan gagasan utama dalam setiap paragraf. Tiap paragraf pasti memiliki gagasan utama. Gagasan utama ini bisa terletak di awal, di akhir, maupun campuran awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, merangkai setiap gagasan utama menjadi kalimat yang ringkas. Nah, setiap gagasan utama dalam paragraf kita rangkai. Misal paragraf pertama gagasan utamanya apa? Terus paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf terakhir. Nah, gagasan utama dari masing-masing paragraf itu kita rangkai menjadi sebuah kalimat yang ringkas. Terus langkah terakhir yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Kita menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan rangkaian tiap gagasan utama dari paragraf yang telah kita baca tadi. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menyimpulkan teks eksposisi. Apa saja hal-hal tersebut? Seperti dalam langkah sebelumnya, yaitu menentukan gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, di sini ada dua poin penting yang harus diperhatikan sebelum menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, yang pertama, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis gagasan. Yang pertama, gagasan umum. Yang kedua, gagasan penjelas. Nah, apa bedanya antara gagasan umum dan gagasan penjelas? Gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Jadi, kita harus membaca secara keseluruhan teks itu. Namun, ada pula yang paragraf menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Nah, selanjutnya adalah gagasan khusus. Gagasan khusus adalah
gagasan yang menjabarkan gagasan umum. Jadi, gagasan khusus ini berfungsi untuk menjabarkan gagasan umum. Maka dari itu, gagasan khusus terdiri atas beberapa atau tidak hanya satu, lebih dari satu. Untuk apa? Untuk menjelaskan gagasan umum. Dalam slide Salindia ini sudah Ibu cantumkan contoh kutipan paragraf teks eksposisi. Ada 3 contoh yang Ibu cantumkan. Contoh pertama, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secarik kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Kita dapat mengetahui bahwa yang contoh 1, gagasan utama terletak pada paragraf pertama, kalimat pertama. Nah, kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas atau gagasan penjelas dari gagasan utama tadi. Seperti secarik kertas, terus ada kantong plastik dilemparkan, rokok, terus kolaborasi sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Itu merupakan penjelasan dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Contoh kedua, sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Tidak ada yang khusus bertema remaja. Sinetron yang paling saya sukai adalah Sidul Anak Sekolahan. Jalan ceritanya mengena dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap setelah menonton sinetron bertema remaja, saya dapat memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya, menjauhkan diri dari narkoba, rendahnya akhlak, dan juga masalah-masalah keremajaan lain di sekolah. Nah, kita juga dapat mengetahui pada contoh 2, gagasan utama terletak di awal kalimat, awal paragraf. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Penulis menuliskan bahwa Sidul Anak Sekolahan adalah sinetron bertema remaja yang menyoroti masalah sehari-hari. Nah, ini merupakan penjelas dari sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Jadi, gagasan utama terletak di awal paragraf. Nah, contoh ketiga, meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia menguatkan fakta itu. Carlo Pruzzo dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Nah, pada contoh 3, gagasan utamanya yaitu kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Kalimat selanjutnya adalah merupakan gagasan penjelas dari efek yang baik untuk gigi. Nah, gagasan penjelas ini didukung dengan fakta yaitu penelitian dari negeri Cappuccino. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua adalah paragraf induktif, yang ketiga adalah paragraf campuran. Untuk kita mengetahui lebih detailnya, saya akan menjelaskan. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Jadi, deduktif itu di awal.
Yang kedua induktif. Induktif kebalikannya yaitu di akhir paragraf atau penutup paragraf. Yang ketiga adalah campuran. Campuran gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, Ibu punya lagu nada. Di awal, in akhir, campuran awal akhir. Nah, itu untuk memudahkan kalian mengingat letak gagasan utamanya. Di awal, in akhir, campuran awal akhir. Di awal, in akhir, campuran awal akhir. Sekarang kita amati contoh dari masing-masing paragraf tersebut agar kalian lebih paham. Yang pertama, paragraf deduktif. Contohnya, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Nah, gagasan umumnya terletak di awal, yaitu industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik. Kalimat selanjutnya, pabrik-pabrik itu. Dengan demikian, di samping itu merupakan penjelasan dari industrialisasi berbagai macam pabrik. Jadi, kalimat kedua, ketiga, keempat adalah penjelas dari kalimat pertama yang merupakan gagasan utamanya. Gagasan utamanya kalimat pertama, gagasan penjelasnya kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, contoh paragraf induktif. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah memulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa paragraf yang induktif adalah terletak di akhir paragraf. Nah, paragraf induktif ini merupakan paragraf yang terletak di akhir, yaitu fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi di sini dijelaskan hal-hal yang khusus dulu, kemudian baru hal yang umum. Yang khusus yaitu di kalimat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu gerakan pecinta alam sampai dengan khususnya di tingkat SMA. Nah, itu merupakan gagasan khusus yang menjelaskan gagasan umum di akhir paragraf itu sendiri. Nah, gagasan umumnya adalah terletak di kalimat akhir dari paragraf ini, yaitu fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Yang ketiga, contoh dari paragraf campuran, yaitu yang terletak di awal dan akhir. Contoh, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi, biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik.
apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, kita dapat mengetahui bahwa contoh ketiga paragrafnya campuran, yaitu gagasan utamanya atau gagasan umumnya terletak di awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, di tengah-tengah itu merupakan gagasan khusus. Gagasan yang menjelaskan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Gagasan khusus ini ditandai dengan kata-kata memang. Dalam hal ini, pemerintah harus menyesuaikan. Nah, itu merupakan gagasan khusus dari gagasan umum, yaitu kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agribisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Nah, pada awal paragraf dikuatkan lagi oleh akhir paragraf. Kalimat pada akhir paragraf, yaitu apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Jadi kalimat terakhir ini menguatkan kalimat pertama tadi di awal paragraf. Setelah kalian mempelajari tentang bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menyimpulkan teks eksposisi, sekarang perhatikan contoh teks eksposisi yang telah Ibu tampilkan di slide selanjutnya, yaitu tentang manajemen pengelolaan sampah. Nah, dibaca terlebih dahulu, nanti akan Ibu tunjukkan mana yang gagasan utama dan mana yang gagasan khususnya. Mari kita baca. Manajemen pengelolaan sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kali Abang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengelolaan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langkah yang dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif. Termasuk juga produksi pupuk cair bisa dirasakan untuk menyuburkan tanah warga. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Bagaimanapun, masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Dalam mengolah sampah diperlukan satu teknologi. Biaya penyediaan teknologi pengelolaan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar tiap tahunnya untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengelolaan sampah, biaya dapat lebih ditekan. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan lagi. Nah, dalam contoh tersebut sudah Ibu berikan warna yang berbeda. Nah, warna tersebut untuk menandai gagasan umumnya. Contoh yang pertama, pada paragraf pertama, letaknya berada pada paragraf deduktif di awal paragraf.
gagasan utama terdapat di awal paragraf. Paragraf kedua, induktif, terletak di akhir paragraf. Kalimat utamanya di akhir paragraf atau gagasan umumnya di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif lagi, yaitu pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Nah, itu merupakan gagasan utama di paragraf ketiga. Paragraf keempat juga merupakan paragraf deduktif, yaitu di awal paragraf, yaitu dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Nah, itu merupakan gagasan umum dari paragraf keempat. Dari contoh tersebut, kita sudah mengetahui bahwa paragraf pertama merupakan paragraf deduktif yang letak gagasan umumnya di awal paragraf. Paragraf kedua, paragraf induktif yang gagasan umumnya terletak di akhir paragraf. Paragraf ketiga, paragraf deduktif yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Dan paragraf keempat atau paragraf terakhir merupakan paragraf deduktif yang letak gagasan umumnya di awal paragraf. Nah, dari masing-masing gagasan umum paragraf kita rangkai menjadi kalimat yang baik dan akan menjadi simpulan yang baik. Kita olah lagi kata-katanya, kalimatnya menjadi kalimat yang baik dan tersusun secara rapi. Dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sampah dapat dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah menjadi kompos dan pupuk cair bisa memberikan kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif. Pengelolaan sampah tidak terlepas dari keterlibatan warga masyarakat dan memerlukan suatu teknologi. Kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Pada pertemuan pagi hari ini, kita telah membahas tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks eksposisi adalah yang pertama, membaca keseluruhan teks eksposisi. Yang kedua, menentukan letak gagasan utama dalam setiap paragraf teks eksposisi. Yang ketiga, merangkai semua gagasan utama dalam setiap paragraf menjadi sebuah kalimat yang ringkas. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa jaga imun kita. Jangan lupa LK yang sudah Ibu berikan di Google Classroom dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.